Oke, KMA 1503, soal kokurikuler, mungkin ada yang masih bingung ya? Tenang aja, dalam beberapa menit ke depan kita akan kupas tuntas, langkah demi langkah, gimana sih cara nerapinya di madrasah? Kita akan pakai simulasi yang praktis, jadi gampang banget buat diikutin. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya yang kayaknya lagi ada di pikiran banyak pimpinan madrasah sekarang. Gimana sih caranya menerapkan kegiatan kokurikuler ini biar benar-benar pas sesuai aturan terbaru KMA 1503? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Biar gampang, kita udah bagi pembahasannya jadi 6 bagian. Kita mulai dari konsep dasarnya, terus kita lihat alokasi waktunya, cara bangun tim yang solid, sampai nanti kita simulasi langsung. Lengkap deh sampai ke kunci-kunci suksesnya. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Sebenarnya apa sih perubahan paling besar dari KMA 1503 ini? Gini, ini tuh bukan sekedar aturan baru. Anggap aja ini sebuah era baru. Kenapa? Karena sekarang P5RA, itu loh, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan Rahmatan Lil Alamin, udah nggak jadi proyek yang berdiri sendiri lagi. Sekarang P5RA tuh melebur jadi satu dengan kegiatan kokurikuler. Penting nih buat dicatat. Ini bukan berarti nambah-nambahin beban kerja loh, justru sebaliknya. Ini adalah cara baru yang lebih terintegrasi, lebih efisien buat menjalankan proyek pengembangan karakter siswa. Jadi, P5RA itu sekarang jadi bagian yang alami dari pembelajaran. Oke, lanjut ke bagian kedua. Ini nih pertanyaan yang paling sering muncul, soal waktu. Sebenarnya, berapa jam pelajaran atau JP sih yang kita butuhkan untuk kokurikuler ini? Nah, mungkin Anda pernah dengar angka-angka yang beda, kayak 360 JP setahun atau gimana gitu. Biar nggak simpang siur, di sini kita pegangannya cuma satu. Dokumen resmi KMA 1503. Jadi, semua hitungan kita akurat dan sesuai aturan yang paling baru. Dan enaknya, di KMA 1503 itu sendiri udah ada tabelnya, jelas banget. Coba kita lihat. Di sini langsung kelihatan total jam pelajaran kokurikuler per tahun buat tiap jenjang, baik itu di SMP maupun MTS. Kalau kita bedah lagi angkanya, kelihatan kan? Kelas 7 sama kelas 8 itu dapat jatah 144 JP setahun. Nah, kalau kelas 9, karena pekan efektifnya lebih sedikit buat persiapan ujian, jatahnya jadi 128 JP. Masuk akal kan? Terus apa artinya angka-angka tadi buat jadwal mingguan? Nah, ini dia yang keren. Kalau kita bagi rata per minggu, ternyata semua jenjang kelas, mau itu kelas 7, 8, atau 9, alokasinya sama persis, 4 jam pelajaran setiap minggu. Simple dan konsisten. Oke, waktunya udah jelas, 4 JP seminggu. Sekarang pertanyaannya, siapa yang akan menjalankannya? Nah, di bagian ketiga ini, kita bakal bahas soal timnya, siapa itu koordinator, dan siapa itu fasilitator. Jadi, KMA 1503 ini membagi tugas jadi dua peran utama. Ada koordinator, ini ibaratnya sutradaranya, yang ngatur keseluruhan program. Terus ada fasilitator, nah ini pembimbing lapangannya, yang terjun langsung bareng siswa. Di aturan resminya, pembagian kerjanya itu udah detail banget loh. Kepala Satuan Pendidikan punya tugas di level strategis, bikin perencanaan besarnya. Nah, para pendidik yang jadi koordinator dan fasilitator inilah yang jadi ujung tombak pelaksanaannya di lapangan. Biar lebih kebayang, kita lihat perbandingannya. Koordinator itu fokusnya ke sistem, ke kolaborasi antar guru, pokoknya memastikan semua berjalan lancar di belakang panggung. Kalau fasilitator, dia fokus ke siswa, mendampingi, ngasih ruang, dan menilai progres mereka. Benar-benar jadi teman belajar siswa. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang waktunya praktek. Biar nggak ngawang-ngawang, kita akan coba simulasi langsung. Anggap aja kita lagi ada di sebuah madrasah, kita sebut aja MTS Al-Hikmah. Oke, ini data madrasahnya. MTS Al-Hikmah ini punya total 7 rombongan belajar atau rombel. Rinciannya gini, kelas 7 ada 2 rombel, kelas 8 ada 3 rombel, dan kelas 9 ada 2 rombel. Totalnya pas 7. Nah, untuk nerapinya gimana? Gampang, ada 3 langkah utama. 1. Kita tunjuk siapa aja koordinatornya. 2. Kita hitung berapa beban kerja mereka. 3. Kita tentukan siapa fasilitatornya. Simpel kan? Nah, sekarang kita masuk ke intinya simulasi ini, bagian hitung-hitungan. Gimana sih cara nentuin beban kerja tim kokurikuler ini? Yuk kita bedah bareng.
Kunci dari semua perhitungan ini ada di satu kalimat penting dari KMA 1503. Aturannya bilang, satu koordinator itu tugasnya mengampu paling banyak 3 rombongan belajar. 3 rombel itu angka kuncinya. Oke, balik lagi ke MTS Al-Hikmah. Tadi kan ada 7 rombel. Kalau satu koordinator maksimal pegang 3 rombel, berarti 7 dibagi 3. Ya, kita butuh 3 orang koordinator. Gampang kan ngitungnya? Terus gimana ngitung beban kerjanya? Nah, setiap rombel yang diampu itu dihargai 2 JP tambahan buat koordinator. Jadi, koordinator pertama dan kedua yang masing-masing pegang 3 rombel dapat tambahan 6 JP. Koordinator ketiga kan cuma pegang sisa 1 rombel, jadi dia dapat tambahan 2 JP. Adil kan? Oke, kita udah sampai di bagian akhir. Biar semua yang kita bahas tadi nempel, yuk kita rangkum jadi semacam checklist praktis yang bisa langsung Anda pakai di madrasah. Jadi, ini dia kunci suksesnya. Pertama, pastikan alokasi waktu mingguan itu 4 JP. Kedua, bentuk tim solidnya. Tentukan siapa koordinator dan fasilitator. Ketiga, hitung kebutuhan koordinatornya. Total rombel dibagi 3. Terus, jangan lupa, kasih tugas maksimal 3 rombel per koordinator. Hitung juga tambahan JP-nya, 2 JP per rombel. Dan terakhir, yang paling penting, berdayakan para fasilitator buat jadi teman belajar siswa. Kalau semua ini jalan, insya Allah lancar. Nah, sekarang cetak birunya udah ada di tangan Anda. Semua langkahnya udah jelas. Pertanyaan terakhir bukan dari saya, tapi untuk Anda. Apa satu langkah paling pertama yang akan madrasah Anda ambil untuk mulai menerapkan KMA 1503 ini?